Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakinah Pratiwi dengan NIM 240201020234, kelas MJ 504, mata kuliah Manajemen Risiko, dosen Bapak Joko Suharyanto SE MMC PhD. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan mengenai risiko sumber daya manusia SDM dalam bisnis di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Tantangan sumber daya manusia atau SDM di dunia bisnis Indonesia. Nah, sektor bisnis yang terdampak itu di bidang teknologi dan digitalisasi, mengalami dampak besar akibat kurangnya tenaga kerja terampil. Berdasarkan data, setiap tahun terdapat sekitar 600.000 peluang kerja di sektor teknologi, sedangkan jumlah lulusan yang siap bekerja hanya sekitar 50.000 orang. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan yang cukup besar antara kegiatan tenaga kerja dan ketersediaannya di industri tersebut. Jenis risiko SDM yang dihadapi. Yang pertama, keterbatasan tenaga kerja terampil dan talent gap, yaitu kurangnya tenaga kerja dengan keterampilan yang memadai menyebabkan perusahaan mengalami hambatan dalam menjalankan operasional serta mengembangkan bisnis. Tantangan ini tidak hanya terkait dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia, tetapi juga kualitasnya, karena banyak kandidat yang tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis konsep manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu untuk kekurangan tenaga kerja terampil menghambat inovasi dan transformasi digital. Yang kedua, penilaian risiko. Nah, jadi penilaian risiko ini, risikonya berdampak pada operasional dan daya saing semakin meningkat dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, mitigasi risiko, ada pelatihan internal, kerjasama pendidikan, ataupun rekrutmen global. Selanjutnya, strategi mitigasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, untuk investasi dalam teknologi, otomatisasi, yaitu untuk mengurangi keterlibatan tenaga kerja manusia dalam tugas rutin, sehingga karyawan dapat dialihkan ke pekerjaan yang lebih strategis. Kemudian yang kedua, peningkatan kesejahteraan karyawan, misalnya menyediakan insentif dan lingkungan kerja yang nyaman untuk mempertahankan karyawan dan menarik talenta terbaik. Kemudian yang ketiga, pengembangan budaya pembelajaran berkelanjutan. Nah, misalnya mendorong karyawan untuk terus belajar dan mendapat sertifikasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan bisnis. Berikut daftar pustaka materi yang saya paparkan. Demikianlah tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.